prediksi saya, ilmu itu dipelajari nenek moyang kita sebelum agama ini masuk. Karena di dalam ilmu mantra itu tidak ada sebutan yaitu ilmu-ilmu dari agama manapun. Ilmu itu jati diri daripada nenek moyang kita. Mereka menyebutkan Tuhan itu adalah satu dan menyebutkan Yuang Sukmo Hadirinwih merupakan sesembahan daripada nenek moyang kita. Sehingga banyak sekali daripada saudara kita yang memojokkan nenek moyang kita, apa yang dilakukan nenek moyang kita semuanya dianggap tidak benar, dianggap ada kesirikan. Seperti halnya misalkan ada nenek moyang kita yang mencintai bentuk-bentuk tanaman atau bunga-bungaan, maka dapat dikatakan bahwa nenek moyang kalau di zaman sekarang dapat dikatakan yaitu ritual. Kalau zaman dulu dikatakan sesaji atau sajian. Sehingga dengan sajian itulah yang mana juga bisa dikatakan syirik. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang mereka bermandi bersama atau mandi kembang atau keramas-jamas dengan kembang. Dengan tata cara mandi dengan kembang itulah juga dikatakan syirik. Juga ada lagi nenek moyang kita yang berterima kasih kepada alam semesta, berterima kasih kepada bumi, yang disebut dengan yaitu sedekah bumi. Karena nenek moyang kita merasa bahwa bumi ini ditanami, tanaman itu juga kita makan, apapun yang ditanam adalah untuk kepentingan manusia, maka nenek moyang bersyukur. Kegiatan daripada mereka yang bersyukur di sawah atau di perkebunan itu juga dapat dikatakan disyirikkan karena dianggap yaitu menyembah selain Tuhan. Iya. Kemudian ada lagi merupakan kebudayaan yang ditinggal daripada nenek moyang kita atau seni budaya yang ditinggal daripada nenek moyang kita. Hampir semuanya seni budaya yang ada di pribumi ini juga dikatakan budaya-budaya yang syirik. Budaya-budaya yang tidak sesuai dengan agama di zaman sekarang. Apabila saya contohkan, semua kegiatan yang diciptakan dan dilakukan nenek moyang kita, semua berbau dengan kesyirikan. Tidak ada yang benar. Semua daripada nenek moyang kita dianggap salah dan dianggap semua berkiblat bersembah kepada jin dan setan dan dianggap kesyirikan. Kenapa kita ini sebagai orang-orang pribumi yang dilahirkan daripada nenek moyang kita, selalu kita mementahkan kemampuan cipta karsa, hasil karsa yang berbentuk persembahan atau berbentuk ibadah daripada nenek moyang kita, yang mana kita justru membenci dan kita sengaja menghapuskan dan memojokkan bahwa perilaku nenek moyang kita apabila kita pelajari akan menjadi perbuatan-perbuatan yang nyimpang daripada agama yang dianggap yaitu bersembah kepada bangsa-bangsa jin dan sebagainya. Disinilah saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, sehingga kita tidak boleh selalu disi kerso bahasanya, atau bisa dikatakan memastikan bahwa kegiatan nenek moyang kita akan masuk ke lembah neraka atau masuk kepada hal-hal yang bersifat syirik atau bersifat yaitu menjalankan perbuatan yang mana berkaitan dengan jin dan setan. Nenek moyang kita sudah paham sekali bahwa Gusti Kang Mo Suci atau Gusti Kang Mo Agung atau Yang Sukmo Hadirinwih merupakan yang menciptakan jagat raya seisinya ini, sehingga menciptakan berbagai kehidupan atau makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, manusia, jin dan setan dan sebagainya. Kalau nenek moyang kita mengatakan bangsa halus atau bangsa demit, mereka diberikan kehidupan yang sama, mereka juga diberikan rongga-rongga di alam jagat raya ini, dan mereka juga diberikan hak kuasa untuk anak beranak, dan mereka diberikan hak cipta untuk berserang kepada para umat-umatnya dan sebangsanya. Sehingga nenek moyang kita sudah paham sekali tentang hal-hal bangsa halus. Namun di dalam kancah kemampuan nenek moyang kita yang jauh daripada ajaran agama yang kita pelajari ini, tentu tidak akan sama dengan ajaran yang kita pahami ini, karena kehidupan di zaman dahulu tentu tidak sama dengan kehidupan di zaman sekarang. Namun tidak berarti bahwa
nenek moyang kita yang diciptakan Tuhan, yang mungkin ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu dipastikan mereka yaitu dimasukkan neraka, atau nenek moyang kita yang benar-benar diciptakan ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu dipastikan nenek moyang kita akan dianggap salah, dianggap masuk neraka, atau dimungkinkan nenek moyang kita yang sudah meninggal berjuta-juta tahun yang lalu digolongkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita pun juga tidak tahu. Karena yang kita ketahui bahwa nenek moyang kita juga manusia yang diciptakan seperti kita ini, tentu nenek moyang kita juga memiliki persembahan dan kepercayaan dan keyakinan kepada Sang Maha Pencipta. Sehingga secara ringkas bahwa di Nusantara ini atau di Pulau Jawa ini, sebelum agama masuk di Laladan Nusantara ini, nenek moyang kita sudah punya keyakinan dan kepercayaan yang mana hingga sekarang masih dalam prediksi daripada anak cucunya, karena tidak meninggalkan hal-hal yang konkret, tidak meninggalkan tanda bukti yang sah, yang real, yang mana karena sudah berumur ratusan ribu atau mungkin ribuan atau mungkin jutaan tahun. Jika kita akan jauh, kita semakin hanglangut tanpa pegut, artinya kita kesulitan sekali untuk memprediksi atas kebenarannya bahwa nenek moyang dulu bersembah apa. Kita hanya mengetahui dari katanya, dan kita tidak bisa yaitu melihat dengan kacamata batin kita karena begitu jauhnya tentang peradaban nenek moyang kita. Kita sangat sulit sekali apabila bicara tanpa ada tanda bukti. Dan yang kedua yang dinamakan geter pambuka rasa sejati.